Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tiga bulan masuk daftar pencarian orang, pencuri di Padang diringkus polisi. Dalam 1 bulan, polisi di Padang Pariaman meringkus 8 tersangka penyalahgunaan narkoba. Empat tersangka dari kasus pencurian dan asusila ditangkap Satuan Reskrim Polres Mentawai. Tanggal 24 September 2020. 13 terdakwa korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Padang Kamis siang. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukum terdakwa itu dikatakan pengadaan tanah untuk ruas jalan tol tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari persiapan, perencanaan, sampai ganti rugi. Karena tanah kaum, dokumen-dokumen tanah kaum digunakan sebagai dasar untuk pelepasan tanah tersebut. 2 terdakwa yang merupakan Satgas A dan B telah menjalankan ketentuan yang berlaku. Bahkan prinsip publisitas tersebut mereka lakukan. Jadi menjadi aneh bin ajaib, mereka kemudian yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Makanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat melihat fakta persidangan dengan sebenar-benarnya agar dapat membebaskan kedua orang ini. Sampai seperti itu. Harus dibebaskan. Di tuntutan kita buktikan di dakwaan primer melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang 20 Tahun 2001. Jaksa menuntut semua terdakwa masing-masing dengan hukuman 10 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999. Dari Padang, Robiham melaporkan. Ini mana kok? Buang tuh. Inilah video saat penangkapan pencuri yang telah 3 bulan masuk daftar pencarian orang. Setelah mengetahui identitas dan keberadaannya, polisi bergerak cepat menuju lokasi di daerah Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, pusat Kota Padang pada Rabu malam. Pelaku yang berada di pinggir jalan tak bisa berkutik dan langsung ditangkap petugas tanpa perlawanan. Petugas menyita barang bukti berupa 1 lembar pakaian yang digunakannya saat mencuri. Hasil pemeriksaan, pelaku mencuri tas di dalam mobil yang sedang parkir di daerah Kampung Pondok, Mei yang lalu. Tas tersebut berisikan uang tunai Rp1.500.000 dan sebuah telepon genggam seri terbaru. Semua hasil curian itu digunakan pelaku untuk biaya hidup sehari-hari. Dan penangkapan dilakukan di Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Untuk sementara pemeriksaan tetap kami lanjutkan terhadap tersangka dan dilakukan pengembangan kasus, mana tahu tersangka ini melakukan tindak pidana yang sama di TKP yang lain. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ini adalah salah satu lokasi penangkapan tersangka narkoba yang direkam oleh warga di daerah Tandike Utara, Padang Pariaman. Polisi meringkus 2 tersangka dengan barang bukti 3 paket besar dan 2 paket sedang daun ganja kering. Yudi dan Alizar tak bisa berkutik.
Keduanya termasuk dalam 8 orang tersangka narkoba lainnya yang diciduk polisi selama 1 bulan terakhir. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda, yaitu di Lubuk Alung, Batang Anai, 7 Koto Sungai Sari, Patamuan, dan juga Tandike Utara. Polisi menyita 8 paket ganja dan 4 paket sabu-sabu. Kamis siang, ke-8 tersangka dihadirkan saat gelar perkara di Mapolres Padang Pariaman. Maraknya peredaran narkoba di wilayah ini, menurut Kapolres, karena berdekatan dengan ibu kota provinsi dan juga jalur perlintasan serta tujuan wisata. Penekanan di Polresta Padang, di Kota Padang, akhirnya dia akan merebak di wilayah daerah-daerah samping-samping Polresta. Dan sedangkan Polres Padang Pariaman ini wilayah terdekat dari Kota Padang. Jalur arah ke Bukit Tinggi dan jalur daerah-daerah wisata lainnya. Bandara juga. Para tersangka saat ini ditahan di Mapolres Padang Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Ancaman hukuman paling rendah 5 tahun dan paling lama 20 tahun menunggu mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Empat tersangka diarak menuju ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Mentawai. Mereka adalah tersangka kasus pencabulan dan pencurian. Pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh seorang kakek 70 tahun. Korbannya seorang anak usia 9 tahun, sedangkan tersangka cabul lainnya berusia 37 tahun yang mencabuli pacarnya sendiri. 2 tersangka lainnya terlibat pencurian 2 telepon genggam di dermaga Tua Pejat. Mereka adalah Andreas, seorang residivis, dan Mardeno. Pencurian itu terjadi di atas kapal milik Pemda Mentawai, KM Bakat Benuang, dan pencurian lainnya di salah satu kafetaria yang berlokasi di dekat dermaga pelabuhan kapal Tua Pejat. Jadi ada satu perkara pencabulan terhadap anak SD yang masih berumur 9 tahun. Itu dilakukan oleh seorang kakek-kakek, bapak-bapak ya, yang umurnya juga di atas 70 tahun. Juga ada cabul lagi, itu terhadap anak di bawah umur. Ini mereka berpacaran dan rencananya akan menikah, namun anak ini sudah disetubuhi terlebih dahulu. Pencurian di sini pelakunya salah satunya adalah residivis. Tingkat kriminal di Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk yang paling rendah di Sumatera Barat. Kasus pencabulan merupakan tindakan kriminal yang paling menonjol. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai.